pengurus yang lain, juga sahabat-sahabat dari DPD-DPD yang ada di Jawa Barat dan juga DPC-DPC. Ini alhamdulillah pada kesempatan hari ini datang bersama kami ada rombongan dari DPP. Tadi sebagaimana disebutkan ada Pak Waketum, ada dua, Pak Beni, ada Pak Nazar, ada juga insya Allah nanti Pak Sekjen dalam perjalanan, ada juga Pak Nasur, ada Mas Bayu juga ya, ada Mas Bayu. Nah, yang pertama dalam kesempatan ini saya ucapkan selamat milad Partai Umat yang pertama untuk kita semua. Kalau kita ingat sepenggal perjalanan kita 1 tahun ini, kita berikan daya, upaya, waktu, pikiran, semuanya yang terbaik untuk mengusahakan satu step by step perjalanan perjuangan kita menuju hingga hari ini. Pas sebelum Kumham, waktu hanya kira-kira 2-3 bulan. Rasanya tidak masuk akal kalau pakai matematika manusia. Tapi dengan keyakinan, dengan niat yang tulus dan ikhlas, dengan keyakinan, dengan perjuangan istiqomah, alhamdulillah perjuangan 2,5 bulan kita mengumpulkan segala macam persyaratan dari Kumham, kita submit, kemudian 21 Agustus 2021 kita mendapatkan SK tersebut. 1 tahun ini kita maknai bahwa perjuangan yang telah kita berikan sebaik-baiknya itu ya, perlu kita syukuri betapa Allah memberikan pertolongannya, betapa Allah memberikan kemudahannya. Yang nampaknya kusut, nampaknya tidak mungkin kemudian diuraikan. Yang nampaknya mustahil dibuat possible, dibuat mungkin. Yang nampaknya besar dikecilkan. Yang nampaknya dari rintangan dibukakan jalannya. Alhamdulillah kita sekarang sudah melantik 25 DPW di seluruh Indonesia. Jadi sahabat-sahabatku, ini bergetar hati saya ketika melihat bendera Partai Umat kita. Bendera Partai Umat kita itu berkibar-kibar di jalanan Banda Aceh sana, wilayah paling barat di Indonesia. Kemudian 3 minggu lalu kita lihat bendera yang sama berkibar-kibar di tengah jalan Manokwari di Papua Barat sana, di paling timur. Inilah pertolongan Allah. Inilah pertolongan Allah yang harus kita syukuri dan harus selalu kita ingat. Sahabat-sahabatku, angka 1 ini kalau dalam deret angka matematika ini adalah bagian awal. Artinya perjuangan kita masih panjang insya Allah ke depan. Nah ini ya, kalau kita ingat di surat Ali Imran 105, kalau 104 kita sering dengar wa takum minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dalam ayat ini Allah menyeru supaya kita merapatkan barisan, kemudian beramar ma'ruf nahi munkar, melawan kezaliman, menegakkan keadilan. Di 105 diingatkan bahwa satu hal, tipologi kita, karakter kita ini ya, ada kecenderungan kalau tidak berhati-hati yaitu bertafarruq. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinah wa ulaika lahum 'adzabun adzim. Janganlah kamu seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah datang keterangan yang jelas di antara kamu. Ini kita harus berhati-hati karena sekarang kita sedang menatap target kita kedua setelah SK Kumham. Apa target kita kedua? Apa target kita selanjutnya? Verifikasi, yaitu insya Allah Partai Umat menjadi peserta pemilu 2024. Sekarang rapatkan barisan lagi, riset ada yang di hati kita ini, mulai dari hati kita ini harus menjadi satu, ya, niatnya tulus yang ikhlas, kemudian tatap tujuan yang satu. Ya. Kita menuju ke sana, yaitu untuk menegakkan pilar-pilar sendi-sendi keadilan multidimensional di negeri ini. Kemudian juga untuk meruntuhkan jerat-jerat kezaliman yang ada di negeri ini, untuk melihat negeri ini maju, melihat negeri ini makmur, melihat negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang pada akhirnya kita mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kelak kita di akhirat nanti masuk
dengan kepala tegak, dengan wajah tersenyum, karena insya Allah membawa timbangan amal baik yang lebih berat. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Itulah tujuan kita yang saya ajak semuanya, mulai dari diri kita dan Anda semua sahabat-sahabatku, untuk melihat sebagai satu titik yang sama, keridhaan Allah. Karena dengan melihat satu tujuan yang sama, insya Allah perjalanan kita mulai dari DPC, DPD, DPW dan DPP ya, lewat jalur ya, lewat satu jalur besar itu nanti akan selalu bersama. Karena ketika akan berbelok, karena hal-hal yang sifatnya materialistik, hal-hal sifatnya duniawi yang menyebar, yang kalau kita ikuti jabatan, harta, itu akan membuat kita juga tersebar, itu akan selalu diingatkan. Ingat, ini Allah tidak ridho. Ini ingat Allah tidak suka. Maka saya berhenti berbicara, atau saya harus berteriak lantang sekarang semata-mata demi keridhaan Allah. Saya bergerak sekarang, saya berhenti sebentar sekarang semata-mata demi keridhaan Allah. Inilah satu yang harus kita lihat bersama. Bismillah, insya Allah semua sahabat-sahabatku, kader Partai Umat Jawa Barat, semuanya siap? Siap! Semuanya siap? Siap! Teriakan takbir 3 kali kemudian merdeka. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Merdeka! Ingat janji Allah, 2 ayat saya bacakan. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihati anna lahum jannah. Al-Baqarah 24. Saya agak lupa nomor ayatnya. Satunya An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladzina amanu minkum wa 'amilus sholihati la yastakhlifannahum fil ardi. 2 ayat ini bagaimana Allah memberikan janji kepada ada yang di hati kita ini, mulai dari hati kita ini harus menjadi satu ya, niatnya tulus yang ikhlas, kemudian tatap tujuan yang satu ya. Kita menuju ke sana yaitu untuk menegakkan pilar-pilar sendi-sendi keadilan multidimensional di negeri ini, kemudian juga untuk meruntuhkan jerat-jerat kezaliman yang ada di negeri ini, untuk melihat negeri ini maju, melihat negeri ini makmur, melihat negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang pada akhirnya kita mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kelak kita di akhirat nanti masuk dengan kepala tegak, dengan wajah tersenyum, karena insya Allah membawa timbangan amal baik yang lebih berat. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Itulah tujuan kita yang saya ajak semuanya, mulai dari diri kita dan Anda semua sahabat-sahabatku, untuk melihat sebagai satu titik yang sama, keridhaan Allah. Karena dengan melihat satu tujuan yang sama, insya Allah perjalanan kita mulai dari DPC, DPD, DPW dan DPP ya, lewat jalur ya, lewat satu jalur besar itu nanti akan selalu bersama. Karena ketika akan berbelok, karena hal-hal yang sifatnya materialistik, hal-hal sifatnya duniawi yang menyebar, yang kalau kita ikuti jabatan, harta, itu akan membuat kita juga tersebar, itu akan selalu diingatkan. Ingat, ini Allah tidak ridho. Ini ingat Allah tidak suka. Maka saya berhenti berbicara, atau saya harus berteriak lantang sekarang semata-mata demi keridhaan Allah. Saya bergerak sekarang, saya berhenti sebentar sekarang semata-mata demi keridhaan Allah. Inilah satu yang harus kita lihat bersama. Bismillah, insya Allah semua sahabat-sahabatku, kader Partai Umat Jawa Barat, semuanya siap? Siap! Semuanya siap? Siap! Teriakan takbir 3 kali kemudian merdeka. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Merdeka! Ingat janji Allah, 2 ayat saya bacakan. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihati anna lahum jannah. Al-Baqarah 24. Saya agak lupa nomor ayatnya. Satunya An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladzina amanu minkum wa 'amilus sholihati la yastakhlifannahum fil ardi. 2 ayat ini bagaimana Allah memberikan janji kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Di An-Nur ayat 55, janji tersebut ya, Allah berjanji kepada orang yang beriman dan beramal soleh, sekelompok orang tersebut, apa janji Allah? Bahwa Allah benar-benar akan menjadikan sekelompok orang tersebut berkuasa di bumi. Berkuasa di bumi. Bukankah itu yang kita tuju? Bukan kekuasaannya, tapi itu alatnya. Dengan kekuasaan, insya Allah kita ingin bersama memperbaiki negeri ini menuju negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Di Al-Baqarah tadi ya, dikatakan bahwa orang yang beriman beramal soleh, annalahum jannah, kepada kalian ya, kepada mereka ini adalah jannah, surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Insya Allah demikian. Sekali lagi saya ucapkan selamat milad untuk seluruh sahabat-sahabatku Partai Umat.
Sehat-sehat selalu, perjuangan masih panjang, dan mari kita tatap fokus perjuangan ke depan. Saya kembalikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.